Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali untuk hari ini kembali saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, hari ini saya ingin kembali mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Efesus pasal yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, dalam kesempatan yang lalu saya sudah berbicara tentang manusia baru. Satu cirinya adalah jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini saudara, berbicara tentang manusia baru, yaitu berbicara tentang ada sesuatu yang harus kita tanggalkan, ada sesuatu yang harus kita buang, dan ada sesuatu yang harus kita kenakan di dalam hidup kita. Saudara, menjadi manusia baru adalah satu proses seumur hidup di dalam diri kita. Dan untuk menjadi manusia baru, ada hal-hal yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tanggalkan, dan kemudian kita mengenakan hal-hal yang baru, manusia baru di dalam hidup kita. Surah Alkitab mengatakan ada sesuatu yang harus kita buang. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Apa itu saudara? Yaitu mulut yang dusta, tidak jujur, dikuasai oleh kemarahan, suka berkata-kata yang kotor, suka mencuri, suka merampas milik orang lain. Seringkali saudara, kita juga penuh kehidupan penuh dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, iri, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang kotor harus kita tanggalkan, harus kita buang. Dan kemudian saudara, setelah itu ada satu pembaharuan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayat ini saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, untuk kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, maka saudara dan saya harus membuang sesuatu yang kotor, membuang segala hal yang jijik di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang jahat harus kita buang. Barulah ada pembaruan di dalam roh dan pikiran kita. Saudara, ketika kita dibarui di dalam roh dan pikiran kita, maka manusia baru itu secara otomatis muncul dan terlahir di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita kenakan kembali di dalam hidup kita. Apa itu yang harus kita kenakan? Apa yang harus kita pakai? Apa yang harus kita kenakan di dalam hidup kita sebagai manusia baru? Banyak hal di dalam Alkitab ini katakan saudara. Yaitu apa? Kita harus belajar untuk berkata jujur. Kita belajar berkata benar. Kita tidak lagi dikuasai oleh kemarahan. Kita tidak lagi dikuasai oleh kedengkian. Oleh hal-hal yang kotor, yang jorok. Yang muncul dalam kita adalah keramah tamahan, kasih yang mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, jikalau orang Kristen kehidupannya sudah mempraktekkan mengenakan manusia baru, alangkah bahagianya kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sayang saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang Kristen hari-hari ini mereka tidak lagi menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa saudara? Karena mereka labelnya Kristen, tetapi mereka masih mengenakan manusia-manusia lama, tabiat-tabiat yang lama. Mereka tidak mengenakan manusia baru yang seharusnya dikenakan oleh orang-orang Kristen. Saudara, mari kita belajar hari ini. Kita mencoba belajar untuk tunduk pada firman Tuhan. Kita menanggalkan manusia lama kita. Kita membuang segala hal-hal yang kotor, yang jahat, yang najis, yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan kita mengenakan
pakaian yang baru, mengenakan tabiat yang baru, karakter yang baru yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, seharusnya orang Kristen menjadi manusia baru yang tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Kristen yang baru, manusia baru adalah mereka yang mengenakan segala tabiat karakter yang baru, yang sudah dibaharui oleh Kristus di dalam roh dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami dan Engkau telah mengingatkan kepada kami kembali supaya kami menjadi manusia-manusia baru dengan karakter yang baru, dengan tabiat yang baru, dengan gaya hidup yang baru, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, jikalau Engkau mendapati dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang lama, manusia lama kami masih sering muncul, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mau menanggalkan, kami sanggup membuang semuanya itu dan kami mengenakan manusia baru yang sudah dibaharui oleh Tuhan di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.